organizer-nya. Jadi aku juga sebenarnya tahu Podium itu ya memang dari Twitter ya, dan Kuratus setelah yang aku cover baca lama-lama lagi, eee, latar belakang, visi the misi, stage dan is yours, Stanley. planning-planning ke depan ya, jujur aku juga sangat senang sih dengan adanya Oke, platform ini, jadi karena kita ya sebelumnya jadi bisa ada ruang olahraga buat terbuka gitu semuanya, ya, terutama buat regardless saya seorang keahlian, yang lama kerja, atau event organizer dalamnya ini, yang bidang yang kita tahu tekunin. Ya Podium itu ya menurutku memang dari Twitter ya, dan sesedikit setelah aku baca apapun, kalaupun itu berguna, latar menurutku belakang, itu visi akan misi berguna dan sih. Jadi nggak mesti planning-planning jadi ke apa, depan ya, jujur aku expert juga sangat atau senang sih dengan adanya ya platform ini lama karena kerja dulu gitu ya. jadi bisa Makanya ada aku ruang ya untuk semuanya, ketika regardless Angga keahlian, launching lama platform kerja ini, atau dari tertarik. bidang Nah, bidang kenapa tertarik ya? Kebetulan juga ini adalah yang bakal ku-share ini adalah, hasil improvement kebetulan. Jadi aku juga di tempat kerja barusan selesai melakukan sebuah improvement, dan mungkin menurutku siapa tahu bisa ada case yang mirip, atau mungkin sekedar pengen tahu aja nggak masalah. Jadi aku juga pengen coba share nih, apa sih yang sudah aku coba improve di tempat kerjaku gitu. Jadi, nah, sebelumnya salam kenal teman-teman, namaku Ferly, sekarang asalku dari Cilegon, Banten. Nah, kebetulanku sekarang berada di industri manufaktur baja, gitu. Nah, memang background-ku sebenarnya software ya, tapi kali ini bakal sharing tentang IoT. Nah, artinya ini lumayan banting setir itu. Nah, apalagi IoT-nya ini di bidang manufaktur. Beda dengan IoT yang mungkin ku pernah pelajari di kuliah ya, beda 180 derajat gitu, walaupun sama-sama IoT gitu. Makanya aku coba share tentang ini. Nah, kalau teman-teman lihat antara judul yang Angga share sama sekarang tuh beda ya. Nah, itu juga sengaja. Jadi judul yang di Twitter tuh sengaja aku buat eksplisit atau kayak teknikal ya, karena mungkin ini akan cocoknya ketika teman-teman sudah ada at least sedikit background tentang IT gitu. Jadi ketika baca judulnya, oh oke, pengen nambah ketertarikan gitu. Nah, padahal yang bakal aku share aslinya adalah tidak cuma itu. Yang di Twitter itu adalah kayak hasilnya ya, tapi backgroundnya itu seperti apa. Nah, sekarang aku coba share. Jadi sesuai dengan judulnya, yang mau kulakukan itu adalah yang sudah kulakukan adalah terkait improvement, maintenance, dan troubleshooting. Nah, kenapa troubleshooting dan maintenance ya? Karena di bidang manufaktur itu biasa melakukan maintenance dan troubleshoot ya. Jadi alat-alat atau sistem-sistem itu pasti ada yang namanya maintenance rutin. Ya sama ya kayak di bidang software juga ada troubleshoot, ada yang bukan maintenance kali ya, lebih ke continuous improvement ya kalau di dunia software tuh. Nah, sebelum ku masuk ke topik utama, mungkin teman-teman familiar kan dengan gambar-gambar ini. Jadi kita kadang kalau suka lihat gak sih di TV itu kadang suka ada acara TV yang mungkin jelasin ke kita, misalnya minuman air mineral deh misalnya, air mineral merek A, gimana cara membuat air mineral itu sampai dijual ke konsumen. Nah, ternyata setelah kita lihat, wah keren ya, minuman itu pas diproduksi dia jumlahnya banyak, terus gak ada orangnya, dan dia semua berjalan otomatis gitu, ya kan. Nggak cuma minuman sih, mungkin semuanya, semua bidang gitu ya. Tapi yang pertama kita lihat pasti, kok ini alatnya jalan sendiri ya? Mana orangnya? Kok semua bisa diproduksi secara massal gitu? Padahal harusnya kan butuh banyak orang. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gak usah jauh-jauh deh. Kita lihat aja di sekeliling kita gitu. AC sama mesin cuci. Nah, teman-teman penasaran nggak? Kenapa AC ketika kita setting misalnya suhunya angka 23, ketika kita set tombol remote-nya suhu angka 23, itu suhunya akan sebesar 23 derajat. Tapi kalau 16 akan tambah dingin. Dan kalau dia naik ke 30 semakin panas atau anget gitu. Nah, itu kenapa ya bisa begitu?
canggih banget gak sih AC bisa begitu. Dan juga mesin cuci canggih, sekarang juga canggih. Di dia udah tahu kapan kapan harus berhenti gitu. Kita padahal cuma mencet 5, 6, 7, tapi setelah 7 menit kemudian dia berhenti. Nah, kenapa ya bisa begitu? Nah, semuanya ini ada kaitannya, yaitu disebutnya sistem kontrol. Nah, jadi kenapa saya bisa melakukan sesuatu seperti yang kita mau, misalnya setting suhu, mesin cuci juga sama, bisa nyuci sesuai waktu yang kita mau. Juga kalau kita lihat industri minuman contohnya, itu bisa produksi massal tanpa orang. Nah, semuanya itu adalah contoh dari yang namanya sistem kontrol. Nah, ini akan ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi sistem kontrol. Nah, pertanyaannya apa sih sistem kontrol? Oke, ya sebelum masuk lebih jauh, jadi hari ini yang akan kukenalkan pertama pengenalan tentang industrial sistem kontrol dulu sebelum kita masuk lebih jauh dan lalu kita masuk ke topik intinya tuh. Nah, di case ini sebutannya adalah industrial automation system. Kalau tadi kita sebut mesin cuci dan AC itu adalah control system, nah versi besarnya disebutnya industrial automation system. Tuh. Apa sih industrial automation system? Nah, jadi di dalam industri itu product development ya beda dengan dunia teknologi gitu, di mana di industri terutama manufaktur dia melibatkan alat-alat fisik. Contoh sensor, sensor suhu, valve. Valve itu mungkin bahasa gampangnya keran kali ya, apa, buka tutup keran. Terus pompa motor. Nah, kalau kita lihat lagi di lift, lift itu bisa pintunya buka sendiri. Nah, itu ada ada fisiknya, ada sesuatu yang bersifat fisik yang nantinya akan menjadi kontrol, tuh. Terus yang kedua, siapa sih yang ngontrol alat-alat ini, alat-alat fisik ini? Misalnya kita pengen buka keran air jam 4 sore karena kita pengen nyiram tanaman. Nah, setiap jam 4 sore keran itu akan kebuka otomatis. Nah, siapa yang ngontrol? Nah, kalau di bidang industri, sistemnya disebut PLC atau Program Logic Control, tapi kita nggak akan bahas ini ya. Intinya ada sistem atau komputer, komputer yang mengontrol alat-alat fisik ini supaya bisa dikendaliin sesuai kemauan kita. Tuh, dan terakhir ada namanya monitor, monitoring. Jadi kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh mesin gitu. Karena kalau di dunia industri manufaktur ya, alat-alat berat itu biasanya lokasinya ada di dalam bangunan yang sensitif, misalnya suhunya panas, terus, eee, gas, atau mungkin bahaya lah ya, potensi bahayanya tinggi. Nah, kita nggak mungkin melihat proses produksi ini secara langsung. Nah, kita gimana cara tetap ngontrolnya? Yaitu dengan melakukan monitor. Nah, jadi inilah hierarki dari sistem development di dunia industri terutama manufaktur. Ya ini emang beda ya dengan apa namanya, teknologi. Kalau teknologi mungkin teman-teman yang udah kenal konsep, REST ya, REST API, input output-nya itu semua ada di dalam satu service yang sama, bener nggak? Request ada di dalam satu komputer, responnya di dalam komputer yang sama lagi ya kan. Cuma kalau di industri itu beda. Artinya kita akan melibatkan banyak banyak hal di sini. Nah, level disebutnya itu level 0 untuk yang menggambarkan alat-alat fisik ini. Nah, untuk di atasnya disebutnya level 1. Nah, komputer penggerak si alat-alat fisik ini. Dan terakhir level 2. Level 2 itu adalah alat monitoring dan kontrolnya. Jadi kita sebagai manusianya nih nggak perlu jauh-jauh, harus datang langsung ke tempat, itu.
HMI. Kalau di industri manufaktur sebutannya HMI, tapi kalau di dunia teknologi itu disebutnya GUI ya, Graphic User Interface. Kalau di manufaktur sebutnya Human Machine Interface. Nah, jadi itu sekilas terkait pengenalan industri product development di industri terutama manufaktur itu. Nah, ini akan ada hubungannya ke selanjutnya. Mungkin teman-teman bingung ya dengan istilah-istilah ini, tapi nggak apa-apa ya, karena aku coba akan jelasin sedasar mungkin. Tuh, karena aku juga sebagai yang sebelumnya dari orang software mengenal hal seperti ini tuh juga butuh adaptasi gitu. Nah, pada aslinya memang ada level-level lain di atasnya. Seperti disebutnya tuh level 3, level 4. Nah, itu istilah yang di atas higher level ya, karena itu kaitan sama bisnis nantinya. ERP sebutannya. Tapi kita nggak bahas itu. Jadi ya sekedar tahu aja. Yang kita bahas nanti ada di 3 ini. Bagian kontrol, bagian penggerak, bagian manipulasi, ini monitoring, ini kontrol, ini fisik. Gitu. Makanya sekarang sedikit kebayang kenapa kalau kita klik tombol tombol timer ya di mesin cuci. Nah, tiba-tiba mesin cucinya itu muter dalamnya mesinnya. Nah, itu adalah bayangan sederhana cara sistem kontrol bekerja. Jadi ketika kita klik tombol di dalam mesin cuci itu ada dalam tanda kutip komputer atau controller yang nantinya menghubungkan antara inputan kita itu adalah meterannya tadi ya, meteran si timernya. Kita mau nyuci selama 5 menit. Nah, itu adalah input. Nah, input ini diproses sama sistem kontrol tadi di dalam mesin cuci. Dalam tanda kutip kita sebutnya komputer aja buat memudahkan. Lalu setelah diproses sama komputer, dia ngeluarin output. Outputnya apa? Muterin mesinnya itu sendiri. Gitu. Jadi kita bisa muterin mesin cuci setelah setting up si timernya. Itu adalah gambaran bagaimana sistem kontrol bekerja. Tuh sama di AC juga. AC itu tahu sebesar apa sih harus memberikan udara dingin. Nah, berdasarkan level-level tadi. Itu di belakangnya sama. Ada dalam tanda kutip komputer yang mengorganisir. Mana nih alat yang harus saya gerakin. Nah, kalau di mesin cuci mungkin case-nya motor ya. Motor karena kan dia muter ya, muter. Nanti kalau timernya selesai, udah ke nol lagi, motor ini berhenti gitu dan lain-lain. Ini adalah gambaran sederhana atau analogi tentang automation system atau control system. Nah, sekarang kita coba masuk ke study case yang sudah ku improve sebelumnya ya. Cuma ini agak ku geser dikit ceritanya karena ya memang ya untuk meminimalisir sensitivitas gitu ya. Tapi poinnya sama kok. Jadi di sini kita seolah-olah berada di sebuah industri atau manufaktur otomotif. Nah, bayangkan kita sekarang berada di pabrik pembuatan mobil. Nah, sebutlah pabrik apa gitu ya yang kalian suka, pabrik mobil apa. Nah, untuk mempermudah penjelasan di sini aku bagi 3. Jadi dalam satu pabrik ceritanya ada tiga site atau plant. Kalau bahasa manufaktur tuh plant. Jadi office-office yang ada di pabrik biasanya disebutnya plant atau site. Nah, di mana 3 site ini punya masing-masing fungsi. Pertama di site 1 fungsinya dia untuk manufaktur ban. Dia khusus untuk produksi ban doang. Produksi ban,
Nah, terus nanti ada site kedua atau plan kedua, dia produksi kerangka atau sasis. Jadi di set kedua ini dia khusus untuk produksi sasis doang. Tuh kan ban itu kan bahan bakunya karet ya dan sasis bahan bakunya logam. Jadi mereka itu bisa berjalan masing-masing gitu. Nah, barulah di set ketiga dia melakukan penggabungan gitu, assembling. Jadi dari kerangka yang udah dibikin sama ban yang udah dicetak, digabunglah di site atau plan yang ketiga. Sampai akhirnya jadilah satu set mobil itu sebelum dijual ke pasar. Nah, ceritanya kita sedang berada di industri ini ya. Kita ingat-ingat aja dalam satu plan itu ada 3 proses. Pertama cetak ban, cetak sasis, ketiga assembling, itu. Nah, sekarang kita coba masuk lagi yang lebih dalam. Nah, kita kan tahu ya kalau untuk bisa menjadi satu buah mobil yang utuh, nanti akan dilakukan di plan yang ketiga. Nah, plan yang ketiga ini nanti dia akan menerima bahan baku dari plan satu atau set satu dan set 2. Jadi barang-barang dari set satu dan set 2 dibawa ke set 3 untuk dilakukan finalisasi gitu supaya jadi satu buah set mobil. Nah, ternyata ada masalah. Jadi ketika di site 3 itu pengen bikin mobil, ternyata loh kok untuk mobil seri A bannya kurang ya? Kenapa ban yang dikirim cuma 3? Nah, harusnya setiap ban itu dikirim dalam jumlah satu set yang isinya 4 ya kan. Ban mobil kan 4 ya. Cuma aktualnya yang diterima 3. Kenapa nih? Problem. Nah, karena sedang ada problem, akhirnya operation-nya itu menyebabkan delay, nggak bisa dilanjut. Karena ya tadi, mobilnya nggak bisa diselesain karena bannya cuma 3 yang harusnya 4. Tuh. Kenapa ya? Kok bisa ada masalah? Nah, masalahnya ternyata setelah ditelusurin, pastinya dari set satu kan. Karena set satu itu dia fungsinya untuk cetak ban. Oke, kita tahu nih sumbernya pasti pertama dari plan yang pertama, yaitu pabrik ban. Nah, kenapa? Apa yang terjadi di plan pertama atau di site pertama? Nah, ternyata setelah ditelusurin, oh di pabrik plan satu dia lagi stop, lagi berhenti produksi nih. Oh, jadi kejawab ya kenapa tadi di set 3 bannya itu kekirim 3. Nah, karena di pabrik satunya sedang ada masalah yang membuat harus stop dulu nih buat dicari tahu apa masalahnya. Nah, oke, kita udah tahu ternyata pabrik satu lagi ada masalah nih sampai harus. Nah, pertanyaannya, kenapa ya pabrik satunya sampai harus stop begitu? Oh, ternyata setelah dicari tahu mesin rollingnya, mesin rolling bannya itu mati, nggak mau jalan. Loh, padahal bagian lainnya jalan, tapi cuma si rollingnya ini doang yang mati. Nah, ini kita bisa lihat visualnya ya. Nah, di sini kita lihat ini namanya rolling. Jadi untuk nganterin ban, ternyata rollingnya tuh mati. Nah, akhirnya karena rollingnya mati ya bannya nggak bisa jalan. Karena bannya nggak bisa jalan, ya bannya juga otomatis nggak bisa dikirim. Tapi anehnya, kenapa ya? Cuma rollingnya doang yang mati. Lainnya enggak kok. Kayak electrical di lampu, lampunya nyala, berarti kan listriknya nyala ya, kelistrikan. Terus misalnya di kaki-kaki atau tangan-tangan robotnya nyala juga kok, dia bisa gerak nih buat marking si ban misalnya. Nah, tapi rollingnya doang yang mati. Oke, sekarang kita udah tahu nih kalau rollingnya mati. Itu makanya si bannya nggak bisa ngirim ke plan 3.
Nah, setelah dicek, oke, ternyata dari fisiknya, rollingnya nggak ada yang masalah. Dari fisik si rollingnya misalnya, motornya, terus apa, bidang-bidang kelistrikannya gitu ya, kayak, eee, baut, terus mur dan lain-lain, intinya hal-hal yang kayak mekanikalnya, oh ternyata aman kok, nggak ada rusak, berarti bukan mekanikalnya nih yang rusak. Oke, kita cari kemungkinan lainnya. Nah, berarti kita cek lagi yang elektrikalnya. Nah, kita cek elektrikalnya, oh ternyata elektrikalnya nyala kok, ini mesin-mesinnya, komputer-komputernya masih pada nyala, tuh. Tapi kenapa tetep aja si rollingnya nggak mau jalan, kenapa ya? Nah, akhirnya setelah dicari tahu, dapatlah suspek. Ternyata suspeknya adalah dari perangkat internet atau jaringan. Oh, ternyata jaringan internetnya ini lagi bermasalah, makanya komunikasi antara sistemnya juga terputus, ya kan? Kalau kita balik lagi ke belakang, mereka di dalam segitiga ini terhubung lewat jaringan pastinya. Jadi untuk si bagian level 1 bisa manipulasi benda-benda fisik ini, si sensor, motor, pompa, dan lain-lain, dia butuh tetap jaringan internet, jaringan koneksi lah ya, koneksi jaringan, gitu. Nah, ternyata setelah dicek, oh jaringannya terputus, berarti mereka ini nggak bisa komunikasi satu sama lain, gitu. Nah, habis itu kita cek, kenapa ya si jaringannya putus? Oh pas dicek perangkatnya mati. Oke, kejawab nih kenapa perangkatnya terputus karena kenapa komunikasinya terputus karena perangkat jaringannya mati. Perangkat jaringannya tuh anggaplah kayak switch gitu ya, kayak hub-nya atau routernya, let's say mati tuh. Oke, kejawab nih. Tapi apakah itu penyebabnya? Nah, ya benar sih memang. Jadi sebenarnya udah kejawab, kalau penyebab si set satu itu berhenti karena perangkat jaringannya mati, makanya komunikasi terputus sehingga kontrol nggak bisa manipulasi si benda-benda fisik, gitu. Nah, cuma pertanyaannya kenapa ya kok si sistem jaringan ini tiba-tiba mati padahal yang lain enggak, tuh kenapa? Oh setelah dicek, ternyata kita lihat spesifikasi ya ternyata, oh jaringan internet itu dia sensitif sama yang namanya perubahan suhu. Di perangkat internet sebenarnya itu sensitif teman-teman sama perubahan suhu yang drastis lah, yang nggak normal itu. Nah, akhirnya di sini kita tahu, oh oke, ternyata pas kita masuk ke dalam ruangannya memang kerasa panas, panas banget, pengap gitu ya. Nah, ternyata di sini sudah dapat jawaban lagi, oke, ini ada hubungannya nih sama suasana ruangan yang panas banget kayak gini dengan perangkat internet yang mati. Nah, akhirnya terjawab karena suhunya itu melebihi pada saat itu suhu ruangnya itu melebihi ambang batas atau threshold si perangkat internet. Itu let's say perangkat internetnya itu perangkat jaringan, sorry, perangkat jaringannya itu maksimal suhu yang dia bisa terima adalah let's say 32 derajat, tapi suhu aktual di ruangan tersebut ada di 35. Nah, karena dia lebih besar dari ambang batasnya si perangkat jaringan, nah menyebabkan mati perangkatnya, itu. Nah, akhirnya ada pertanyaan lagi, tapi kalau kita cek di ruangan sebelah masih adem kok, aman suhunya, kok di ruangan sini doang ya yang panas, ada apa nih? Nah, terus setelah dicek, muter keliling, akhirnya ketemulah suspek utamanya, yaitu
ternyata AC-nya itu mati atau rusak, sampai akhirnya menyebabkan produksi di pabrik bannya itu mati. Karena ketika AC-nya mati, suhunya bertambah terus, sedangkan di dalam ruangan itu isinya mesin-mesin semua, yang pastinya juga ngeluarin panas, ya kan. Laptop sama komputer kita pun sama ya, mengeluarkan panas juga. Nah, ini bayangin satu ruangan isinya komputer semua, segede kulkas gitu, bahkan segede lemari. Mereka semua ngeluarin panas, otomatis juga mempercepat peningkatan suhu di ruangan itu. Nah, akhirnya terjawab, "Loh, jadi ternyata penyebab utamanya AC ya?" Jadi ternyata AC itu seberpengaruh itu terhadap proses produksi ban ini, sampai menyebabkan top. Akhirnya kita udah benar-benar tahu sampai ke akar bahwa inilah penyebab si site satu itu nggak kirim ban yang lengkap ke plan 3. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat memang AC ini adalah sesuatu yang di luar skup, karena memang ini tidak expected ya, yang bikin rusak itu justru eksternal eksternal penyebab eksternal, bukan dari penyebab internalnya. Penyebab internal itu maksudnya ya mungkin si switch atau perangkat jaringannya tuh memang ada yang udah berkarat atau mungkin kabelannya digigit tikus atau ya intinya berkaitan dengan perangkatnya langsung. Tapi ini justru penyebabnya adalah di luar dari perangkatnya langsung. Tuh, ternyata bisa nyebabin masalah sebesar ini, tuh. Nah, setelah kita tahu penyebab utamanya ada di AC dan kita juga tahu bahwa perangkat jaringan itu sensitif sama perubahan suhu ruang. Nah, kita melakukan improvement atau planning dulu. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya hal ini nggak terjadi lagi? Nah, jadi ini ya bayangannya. Ini bayangan dari struktur jaringannya, jaringan antar sistem. Tadi kita tahu kalau level 2 adalah ngomong tentang monitoring. Monitoring, nah di sini kita lihat namanya HMI atau GUI kalau bahasa software-nya. Nah, operator atau pekerja-pekerja yang sedang mengontrol ini dia akan terhubung dengan jaringan disebutnya level 2. Nah, lalu ada jaringan level 1 nih yang hubungin antara tadi si sistem kontrol dengan fisik, alat fisik tadi. Nah, makanya setelah kita lihat segitiga ini sudah sedikit tergambar ya, bagaimana cara mereka komunikasi. Gimana cara tadi mesin cuci itu bisa muterin alat motornya ketika diklik tombol timer, tuh. Nah, mereka itu terhubung dengan jaringan. Nah, ini versi kompleksnya sih memang, nah ini ya seperti ini. Jadi komunikasi antara level ke level itu menggunakan jaringan internet. Nah, kita lihat, jaringan internetnya terputus. Salah satu aja jaringan sorry bukan jaringan internet, jaringan ya perangkat jaringan ya, perangkat jaringan terputus, mereka akan stop juga komunikasinya. Karena ketika salah satunya putus ya nggak akan sampai ke ujung, gitu. Jadi si sensor ini dia akan diem aja, nggak akan ngelakuin apa-apa, ya karena nggak ada perintah yang dia terima. Perintahnya tuh ada di sini, gitu. Dari sini level 2 memberikan perintah, nanti perintahnya dieksekusi sama komputer level 1 atau disebutnya PLC. Nah, PLC ini nanti isinya electrical nih, dia ngeluarin sinyal-sinyal. Nah, sinyalnya itu nanti akan men-trigger alat-alat fisik yang ada di lapangan, tuh. Jadi di sini ada 3 proses nih, komputer, hardware, dan software. Nah, di sini level 1 itu hardware dan elektrik. Nah, yang di sininya benda mati aja, tapi dia bisa nerima sinyal elektrik, gitu. Mungkin buat yang pernah
develop microcontroller ya, sejenis Arduino atau Raspberry Pi, ini gambaran versi besarnya. Sama ya kalau di Arduino juga kan kita colok wiring sensor ke dalam pin, pin analog atau digital, benar nggak? Ketika kita klik suatu tombol, Arduino itu akan mengeluarkan sinyal elektrik. Nah, sinyal elektrik inilah nanti yang akan men-trigger sensor-sensor kita. Nah, di sini juga sama, bedanya adalah ini versi besarnya, versi kompleksnya. Versi mininya, ya kita bayangkan kalau kita sedang develop Arduino atau microcontroller, itu. Oke, sekarang kita udah tahu nih penyebabnya adalah jaringan internet. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara kita melakukan planning, planning terhadap kegiatan perawatan. Nah, artinya setelah kita tahu bahwa perangkat jaringannya itu sensitif, berarti kita harus melakukan perawatan yang lebih, supaya apa, perangkat jaringan ini nggak mudah rusak lagi, gitu. Karena kan nggak mau ya kejadian 2 kali, karena ini bisa menyebabkan pabrik bannya sampai harus berhenti sementara produksinya, tuh. Nah, kalau di dalam dunia manufaktur, itu ada 3 maintenance strategi, itu ada 3 perawatan, strategi perawatan itu ada 3, yang sifatnya reaktif, yang sifatnya preventif, dan yang sifatnya prediktif. Nah, di sini kita juga melakukan semuanya. Apa preventif itu? Preventif itu intinya kita melakukan schedule reguler, rutin. Nah, berarti kegiatan rutin yang di-planning adalah kita harus sering-sering atau minimal sehari sekali lah untuk inspeksi ruangan ruangan elektrikal tadi, yang isinya komputer-komputer produksi. Nah, yang isinya PLC, HMI, workstation. Nah, ini kita inspeksi, bener gak sih ruangannya lagi aman? Bener gak ya mereka lagi jalan? AC-nya gimana? Aman gak? Nah, itu inspeksi namanya. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Kenapa? Karena inspeksi ini terbatas dari sisi waktu dan tenaga. Waktunya nggak bisa terus-menerus, tenaganya nggak bisa banyak. Artinya efektif secara bertahap aja. Walaupun memang membantu juga, tapi tidak menyelesaikan, atau mungkin lebih tepatnya tidak efektif ya. Menambah efektif tapi tidak banyak membantu keringanan lah, gitu. Nah, terus kita juga melakukan reactive maintenance. Apa itu? Nah, kalau suatu saat ada kejadian serupa walaupun root cause-nya beda, kita udah ready. Apa yang akan kita lakukan? Oke, tadi perangkat jaringan ternyata pada sensitif ya. Ya udah kita coba stok perangkat-perangkat ini. Jadi kalau misalnya dia mati dan ternyata rusak, ya udah kita bisa langsung ganti gitu. Ya karena wajar, ini rusaknya gara-gara suhu misalnya. Intinya kita menyiapkan kalau suatu saat terjadi hal yang sama di masa depan. Tuh, terus apalagi kalau misalnya terjadi hal yang serupa, kita juga siapin pendingin sementara gitu. Kipas lah atau AC portable lah supaya nanti kalau ada case-nya karena AC, kita bisa tetap dinginin pakai cara lain. Dikipasin misalnya, didinginin dengan emergency cooler dan sejenisnya. Itu namanya reaktif. Jadi dilakukan setelah terjadi, setelah insiden. Nah, yang terakhir, kita coba memikirkan sesuatu yang berbeda. Apa sih? Apa latar belakangnya kita memikirkan yang prediktif ini? Jadi pada dasarnya setiap industri manufaktur kalau kita lihat di awal, mereka itu semua memiliki ruang kontrol, ruang kontrol sistem. Nah, di mana tadi kontrol sistem itu fungsinya untuk mengatur alat-alat fisik di produksi. Nah,
di pabrik ban, pabrik kerangka, mereka juga pasti punya ruangan seperti ini. Nah, artinya kita akan ada banyak sekali ruangan yang harus diinspeksi satu-satu. Berapa banyak ruang kendalinya yang harus kita cek satu-satu, supaya bisa mastiin sistemnya tuh lancar, nggak ada masalah. Bayangin kalau misalnya dalam satu pabrik ada 10 ruang kendalinya, kontrolnya, berarti total kita punya 20-an. Nah, sedangkan manpower nggak mungkin mencapai sebanyak itu. Berarti tetap planning kita tidak efektif dua-duanya, tuh. Lalu apa sih yang membantu? Nah, kira di situ menjadi latar belakang bahwa kita bisa melakukan yang namanya sentralisasi. Apa yang kita sentralisasi? Yaitu adalah bagian inspeksi suhu ruangnya. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita inspeksi secara manual, dengan datang secara langsung dan checking suhu, ini bisa dilakukan secara otomatis dan real time, tanpa manusia lagi. Akhirnya kepikiran untuk membuat central room monitoring system ini. Nah, inilah yang tadi sesuai dengan judul kita tadi ya, di bagian ini, tuh. Jadi latar belakangnya karena memang memiliki banyak ruang yang sama, yang harus dijaga stabilitasnya, tuh. Tapi untuk bagian reaktif dan preventifnya tetap jalan, sembari melakukan yang prediktif, gitu. Jadi pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat atau develop sistem ini, untuk memudahkan kita nantinya ke depan. Jadi nggak perlu lagi inspeksi terus, kecuali memang ada sesuatu yang urgent, tapi kalau dalam kegiatan daily, nggak perlu, karena udah ada monitor otomatis, tuh. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah ini yang sudah di-develop ya sifatnya memang masih MVP ya, karena kita dari itu tuh mengejar, eee, hal yang important dulu, yang urgent dulu. Yang urgent-nya adalah pertama monitoring-nya, karena kan tujuan utamanya tuh real time inspection, berarti yang paling utama adalah continuous atau real time monitoring. Jadi kita udah nggak perlu lagi setelah alat ini jadi sistemnya, kita udah nggak perlu lagi untuk datang ke tempat buat checking secara manual. Terus yang kedua alerting. Kenapa butuh alerting? Nanti akan kujelaskan lagi selanjutnya. Dan terakhir eksekutif summary dashboard. Nah, ini lebih ke, statistika aja sih, analytical aja supaya kita bisa melihat bagaimana behavior dari tiap ruangan. Apakah kita harus melakukan apa nih dari, data yang sudah kita analisis. Tuh, kita bisa melihat behavior berdasarkan summary dashboard ini nantinya, tuh. Nah, itu adalah 3 fitur utama atau MVP-nya dalam sistem ini. Jadi memang yang sudah kulakuin ini memang sifatnya masih MVP, itu walaupun memang sudah jalan, tapi dia sifatnya masih MVP dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan dikembangin lagi sesuai kebutuhan. Terus gimana desain teknikalnya? Nah, di sini karena constraint-nya adalah salah satunya waktu ya, karena tadi dampaknya besar, jadi memang dariku sendiri tidak banyak melakukan apa ya, eee, engineering kali ya istilahnya. Jadi sini aku melakukan hal sederhana lah kasarannya. Nah, apa yang sudah kulakukan yaitu dengan membuat dua dua sistem. Yang pertama sistem hardware-nya atau sistem kontrolnya nih, level 1 dan level 0 dan terakhir sistem level 2. Nah, ini mirip ya dengan software development biasa yang kita tahu. Nah, jadi ini sudah ku-set satu sensor dan satu mikrokontrol, ku sebutnya kontrol aja untuk memudahkan. Nah, jadi ini akan dipasang di sudut-sudut ruangan. Kenapa? Ya karena dalam satu ruangan,
suhunya beda-beda, mungkin ada yang lebih panas atau lebih dingin dari yang lain gitu ya, makanya kita butuh beberapa titik buat nempatin controller-nya ini. Nah, controller-nya ini kita hubungkan dengan microcontroller. Ya, kalau yang kupakai itu pakai ESP8266. Kenapa pakai ESP? Karena dia ukurannya kecil, jadi dia bisa fleksibel. Peletakannya tuh space-nya sedikit juga, jadi nggak terlalu khawatir sama ruang sempit gitu ya. Dan nggak akan ganggu juga secara visual. Nah, terus nanti dalam satu ruangan itu ada satu kolektornya atau aku sebutnya master. Di si satu controller lagi tuh fungsinya buat collect data dari tiap-tiap sudut ruangan tuh. Jadi setelah collect data ruangannya itu dikirim ya dari slave ke master. Jadi ada ya total katakanlah ada 3 atau 4 controller dalam satu ruangan di mana 3-nya itu sebagai node atau slave, satunya sebagai masternya. Itu. Untuk suhu sensornya aku pakai itu namanya DHT22. Nah, mungkin ini yang teman-teman background IT udah familiar ya. Terus juga untuk komunikasinya antar node dan master pakai transceiver. Loh, kenapa harus wireless? Nah, karena wireless ini sebenarnya efektif untuk case di sini ya. Justru di sini paling efektifnya pakai wireless dibanding yang wiring. Karena wiring itu settingnya lama dan makan waktu. Sedangkan kalau transceiver ini independen, hanya berputar di controllernya aja. Dan juga efektif karena dalam satu ruangan itu indoor. Jadi sinyal yang terkirim itu tidak ada gangguan. Makanya benar-benar sangat cocok dengan caseku dan untungnya implementasinya juga tidak susah gitu, bukan susah ya, tidak banyak makan waktu. Makanya dipakailah yang namanya wireless connection, namanya transceiver, transmitter dan receiver. Nah, terus apa yang selanjutnya dilakuin sama si masternya ini? Nah, setelah dia collect data dari satu ruang, nah dia akan publish datanya ke message queue. Tuh, kenapa message queue kupilih? Jadi di sini karena ku tahu dalam total plan tadi ya, let's say ada total tuh ada dari 2 plan, total ada 20 ruang. Nah, artinya kita butuh satu protokol komunikasi yang standar supaya nanti ketika ada penambahan itu nggak banyak perubahan dan pengembangan. Nah, makanya di sini aku pakai sistem terdistribusi dengan cara message queue tuh. Kalau di IoT sebutannya ya MQTT. Kalau di software development biasa ya sebutnya message queue aja tuh. Message broker ini ya mungkin kalian bisa bayangin semacam apa ya? Semacam Kafka, Rabbit dan lain-lain. Kalau di sini namanya Mosquito, yang kupakai tuh namanya Mosquito. Nah, akhirnya kita udah bikin satu message broker nanti yang bisa nerima seluruh data dari semua ruangan yang ada di dalam industri pabrik mobil tersebut. Nah, terus apa? Setelah datanya kekumpul di broker, kita mau ngapain? Nah, jadi aku bikin sebuah service lagi, service application. Nah, ini software biasa ya, sistem software biasa. Itu yang kita biasa develop lah buat teman-teman software engineer. Nah, ini software development biasa ya. Tuh. Jadi nanti dia subscribe atau narik dari broker. Nah, lalu nanti datanya akan disimpan di 2 database. Influx itu untuk kebutuhan sistem monitoring dan juga sistem monitoring itu kayak performanya ya, performa kayak, eee, berapa suhu sekarang, humidity, terus juga kayak health check dan lain-lain. Intinya teknikal ya, sifatnya teknikal. Dan terakhir ada dashboard. Dashboard tadi untuk kebutuhan analisis. Makanya aku butuh Postgre untuk nyimpen hasil perhitungan analisisnya. Nanti supaya mudah baca trennya. Kalau yang influx ini memang diperuntukkan untuk data-data mentah. Tuh. Jadi beda tujuan.
Nah, mungkin kalau untuk sedikit detailnya di sini ku bikin pakai Go, Go dan React tuh, tapi semuanya monolit ya, teman-teman. Karena salah satu constraint-nya adalah server. Servernya sangat limited dan sayangnya ini menggunakan intranet. Nah, berarti kita nggak bisa akses keluar, artinya harus on premise. Nah, karena untuk kebutuhan MVP, akhirnya aku buat semua dengan cara bungkus ke dalam kontainer. Supaya nanti kalau misalnya udah ada setting konfigurasi server yang lebih proper, bisa dipecah dengan lebih smooth lah, karena semua udah dalam bentuk image. Tuh, jadi ini sedikit tentang teknikalnya. Terus gimana hasilnya? Nah, di sini aku coba akan sharing, gimana sih hasil dari improvement ini. Nah, sini aku akan coba jelasin detail analisisnya. Seberpengaruh apa sih perubahan suhu itu? Nah, setelah kita cek, normalnya suhu itu akan ada di sekitar 22 sampai 23. Ternyata suhu normalnya harusnya ada di 22 sampai 23. Nah, tapi kita bisa lihat ternyata pada jam setengah 8 malam sampai setengah 9 malam, loh kok tiba-tiba naik drastis nih, naik drastis. Oke, ternyata dari jam setengah 9 sampai jam sekian, 10.45 mungkin, naik lagi. Terus dari jam 11 sampai sekian, naik lagi naik lagi naik lagi. Dia ternyata semakin lama semakin naik ya. Apa artinya? Nah, di sini ku sudah breakdown hasil temuannya. Yang pertama adalah ternyata berdasarkan dari data yang ada, ternyata momen krusialnya itu ada di 15 menit pertama. Kenapa? Di 15 menit pertama ini nanti dia akan naik drastisnya nih, mulai kenaikannya di 15 menit pertama. Jadi dalam 15 menit pertama itu dia udah mulai kelihatan kalau suhunya nih kok naik, naik terus, naik secara nggak wajar. Nah, ternyata dalam waktu 1 jam total kenaikannya tuh bisa mencapai 82% dari maksimum batas si perangkat jaringan. Let's say perangkat jaringannya tuh 34. Nah, berarti di sini udah nyampe sekitar 28-an ya. Itu kan udah 82% full gitu. Nah, ini bahaya nih. Kenapa dia bisa reach sampai 82 tapi dalam waktu sejam aja nih ya, ini bahaya. Tuh, ternyata setelah masa kritikal 15 menit dan sejam, oh penambahan suhunya akan gradual. Gradual bertambah setiap 2 jam berdasarkan data yang ada. Jadi setiap 2 jam dia akan nambah 1 atau 2 derajat Celcius. Tapi gradual, pelan-pelan. Makin 2 jam makin naik, tiap 2 jam naik 1 naik 2. Nah, setelah itu kita cek, oh ternyata setelah 12 jam suhunya ini udah hampir 100%. Nah, berarti berapa lama lagi kita akan mati sistemnya? Setelah kita cek, kemungkinan besar itu jam setengah 10 pagi. Kalau kita nggak ada tindakan sampai jam 10, setengah 10 pagi, perangkat jaringannya ini akan down. Kenapa? Ya berdasarkan previous historinya, suhu itu akan bertambah setiap 2 jam sekali. Artinya kurang lebih akan di jam setengah 10 ini, perangkat jaringan itu mati dan keulang lagi hal yang sama, gitu. Nah, akhirnya setelah kita tahu, ternyata kemungkinan besar ruangannya itu udah mulai bermasalah di 15 menit sebelumnya. Berdasarkan temuan pertama ya, 15 menit awal nih suhunya naik. Nah, kita menduga bahwa sebelum 15 menit sebelumnya itu juga udah bermasalah gitu. Jadi kita harus lebih cepat tanggap lagi nih sebelum nangkep momen-momen ini, gitu. Nah, inilah yang tujuan utama yang ku cari gitu. Jadi dari data ini
aku bisa melakukan analisis dan menemukan masalah, dan akhirnya menemukan cara untuk solving-nya. Nah, makanya tadi aku butuh sesuatu yang kedua, yaitu alerting. Nah, kalau teman-teman lihat di sini walaupun sudah ada monitoring, tapi masih loss ya, masih miss, bahkan hampir kritikal. Kenapa ya? Karena memang waktu itu belum ada alerting-nya. Jadi ini walaupun udah ada monitoring, tapi tetap harus dicek manual dan ternyata dia terjadi di luar jam kerja. Tuh, jadi ini masih membantu, tapi masih ada celah. Makanya kita bikin alerting ini. Tuh. Barulah kita menemukan bahwa momen kritikalnya itu ada di 15 menit awal. Nah, idealnya kita tuh harus segera bertindak dalam waktu 15 menit ini. Kalau enggak, dia akan mungkin ya bertambah pesat dalam waktu sejam doang, gitu. Dan juga kita menemukan bahwa suatu perubahan suhu itu berpengaruh langsung terhadap kestabilan perangkat jaringan internet, tuh. Dan di sini kita juga menemukan insight bahwa kalau kita menemukan perubahan suhu yang aneh dalam waktu 30 menit, kita harus melakukan sesuatu tuh sebelum makin parah. Nah, jadi ini goal yang ingin dicapai. Bagaimana kita selain meman kita selain mengembangkan sesuatu atau sistem, kita juga melihat ke depan, melihat secara luas, apa sih dampak dari sistem yang kita buat. Nah, akan lebih baiknya lagi kalau kita bisa melakukan analisis juga. Jadi kita sebagai engineer juga menjabat acting sebagai data analisisnya, tuh. Ini akan sangat ideal ya kalau kita bisa memahami ini. Karena kitalah yang nanti akan melakukan tindakan juga, itu. Dan hasilnya adalah sebelumnya itu ketika ada permasalahan, sebelum ada sistem monitoring ini, time to repair itu ada di kisaran 30 sampai 120 menit. Tergantung dari ini ya travel time. Travel time itu jarak dari kantor pusat ke site tuh, karena kan lokasinya terpisah. Juga preparation itu artinya ya nyiapin barang-barang sebelum diperbaikin gitu. Entah ini itu intinya ada persiapan dulu sebelum repair. Baru yang ketiga repair time. Ketika ini di total kisarannya ada di setengah jam sampai 2 jam, tergantung seberapa parah situasi. Nah, ini kalau misalnya di dunia software engineering TTR ya, TTR, time to response. Ini mirip, cuman di sini time to repair. Nah, setelah itu, setelah di-develop sistem monitoring ini, kita bahkan nggak butuh waktu lagi untuk melakukan repair. Sorry, time to repair ini kenapa 130 sampai 2 jam, ini dihitung setelah sistem break insiden. Setelah insiden. Jadi berapa lama waktu untuk dihabiskan menyelesaikan masalah ketika insiden. Nah, sekarang bahkan kita nggak mesti nunggu insiden itu ada. Karena ketika ada sesuatu masalah di suhu ruangan, kita bisa perbaiki sembari sistemnya itu berjalan. Artinya tidak ada time to repair-nya. Karena kita melakukan hal tersebut secara paralel. Jadi kita sama sekali nggak butuh lagi waktu untuk insiden, bahkan udah nggak ada, eliminate. Kita mengeliminate insiden, nggak ada lagi. Tuh berdasarkan hasil analisis ini, kita sudah mengeliminate insiden-insiden terkait perangkat jaringan. Tuh, jadi kalau ada masalah, ya udah kita tinggal datang perbaikin aja, nggak masalah. Karena sistemnya masih belum mati, gitu kan. Berdasarkan data analisisnya kan dia mati ketika di berapa belas jam. Sekitar 12 jam, 14 jam ya, masih banyak napas lah. Sedangkan di sini 2 jam doang sebenarnya.
Nah, tapi kita jangan lihat durasinya ini sebentar. Nah, di dalam sebenarnya ini masih ada matriks lainnya, cuma ini sengaja aku edit demi kesesuaian judul. Ada lagi cost. Nah, potensial loss cost ini yang penting juga gitu. Jadi let's say di industri mobil dalam sebulan itu target produksi 1.000 mobil. Ternyata gara-gara ada masalah ini di bulan itu cuma produksinya sampai 930 aja. Nah, 70-nya tuh nggak jadi karena ya ini ada masalah tersebut. Nah, harusnya ngejual 1.000 tapi cuma kejual 930 mobil. Nah, 70-nya ini kita bisa hitung sebagai potensial loss. Nah, itu bayangkan aja harga satu mobilnya kan sekian besar ya. Coba hitungan kasarnya dikali sebanyak 70 tadi. Nah, itu potensial loss yang kita tangkap juga. Tapi utamanya adalah ini, kemudahan engineer untuk daily activity. Nah, jadi setelah melakukan improvement tersebut, kita menemukan bahwa penerapan IoT itu berpengaruh langsung dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam melakukan perawatan dan troubleshoot gitu. Dan juga pastinya kita mengeliminate banyak sekali potensial loss, baik yang bisa dihitung maupun yang nggak bisa dihitung. Tuh. Yang nggak bisa dihitung ya berarti productivity, kolaborasi dan lain-lain. Tuh. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa penerapan IoT sangat berguna jika kita melakukan dengan tepat. Tuh. Nah, jadi mungkin segitu aja ceritaku hari ini. Semoga bisa menambah wawasan sedikit gitu buat teman-teman semua. Jadi, terima kasih sudah mau dengerin ceritaku dan semoga ya syukur-syukur kalau ada ide lagi gitu ya. Apa nih yang bisa diimprove lagi? Karena memang ini bukan bidangku ya. IoT itu jujur bukan bidangku. Banding setir lah besarannya. Oke, dari itu aja. Sekali lagi salam kenal buat semuanya. Terima kasih dan kukembalikan ke Angga.